Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Saya semester 2. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan ataupun menyampaikan sebuah materi, yaitu yang berjudul Pembagian Hukum Islam, yaitu untuk mata kuliah Hukum Islam. Baik, langsung saja kita ke penjelasan materinya. Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan hukum Islam atau hukum syarak, mulai dari pengertiannya kemudian pembagiannya. Baik, kita masuk ke poin A, yaitu hukum syarak dan pembagiannya. Hukum Islam dalam kajian fikih atau usul fikih sering disebut dengan hukum syarak atau hukum syar'i, yang maksudnya adalah hukum yang bersumber pada aturan yang diturunkan oleh syar'i, yakni Allah dan Rasulnya. Syar'i yang menjadi sumber utama hukum Islam, terutama yang berkategori syariat, yang kemudian dilengkapi dengan hukum Islam yang berkategori fikih. Sumber hukum syarak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita masuk ke poin 1, yaitu pengertian hukum syarak. Dalam khazanah keislaman, hukum Islam sering disebut juga hukum syarak. Istilah hukum syarak adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata dasar, yaitu kata hukum dan kata syarak. Kata ini merupakan terjemahan dari istilah Arab al-hukum al-syar'i. Hukum Islam berarti peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Baik, kita masuk yang poin kedua, yaitu pembagian hukum syarak. Hukum syarak dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat Allah yang berbentuk tuntunan dan pilihan, yang disebut hukum taklifi. Penamaan hukum ini dengan taklifi karena titah di sini langsung mengenai perbuatan orang yang sudah mukallaf. Yang kedua, titah Allah yang berbentuk wadi', yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu, seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya waktu zuhur. Poin B, yaitu hukum taklifi. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Dengan demikian, hukum taklifi itu ada 5 macam sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tuntunan untuk memperbuat secara pasti, dengan arti harus diperbuat sehingga orang yang memperbuat patut mendapat ganjaran dan tidak sama sekali ditinggalkan, sehingga orang yang meninggalkan patut untuk mendapat ancaman Allah. Hukum taklifi dalam bentuk ini disebut ijab. Pengaruhnya terhadap perbuatan disebut wujud, sedangkan perbuatan yang dituntut disebut wajib, umpamanya melaksanakan sholat. Yang kedua, tuntunan untuk memperbuat secara tidak pasti, dengan arti perbuatan itu dituntut untuk dilaksanakan. Terhadap yang melaksanakan berhak mendapat ganjaran akan kepatuhannya, tetapi bila tuntunan itu ditinggalkan tidak apa-apa. Oleh karenanya orang yang meninggalkannya tidak patut mendapat ancaman dosa. Tuntunan seperti ini disebut nadab,
pengaruh tuntunan terhadap perbuatan disebut nadab juga, sedangkan perbuatan yang dituntut disebut mandub, umpamanya memberi sumbangan kepada panti asuhan. Yang ketiga, tuntunan untuk meninggalkan secara pasti, dengan arti yang dituntut harus meninggalkannya. Bila seseorang yang meninggalkannya berarti ia telah patuh kepada yang melarang. Karenanya ia telah patut mendapat ganjaran dalam bentuk pahala. Orang yang tidak meninggalkan larangan berarti ia menyalahi tuntunan Allah, dan karenanya ia patut mendapat ancaman dosa. Tuntunan dalam bentuk ini disebut tahrim. Pengaruh tuntunan terhadap perbuatan disebut hurmah, sedangkan perbuatan yang dilarang secara pasti disebut muhram atau haram, umpamanya memakan harta anak yatim secara tidak patut. Yang keempat, tuntunan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti, dengan arti masih mungkin ia tidak meninggalkan larangan itu. Orang yang meninggalkan larangan berarti ia telah mematuhi yang melarang. Karenanya ia patut mendapat pahala. Tetapi karena tidak pastinya larangan ini, maka yang tidak meninggalkan larangan tidak mungkin disebut menyalahi larangan. Karenanya ia tidak berhak mendapat ancaman dosa. Larangan dalam bentuk ini disebut karahah. Pengaruh larangan tidak pasti disebut karahah juga, sedangkan perbuatan yang dilarang secara tidak pasti disebut makruh. Contoh perbuatan dalam larangan ini adalah merokok. Yang kelima, titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan dan meninggalkan. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada tuntunan baik mengerjakan maupun meninggalkan. Bila seseorang mengerjakannya, ia tidak diberi ganjaran, dan tidak pula ia diancam karena meninggalkannya. Karenanya bila ia melakukan perbuatan itu atau tidak, ia tidak diberi ganjaran dan tidak pula dapat ancaman. Hukuman dalam bentuk ini disebut ibahah. Pengaruh titah ini terhadap perbuatan disebut juga baha. Sedangkan perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat itu disebut mubah. Umpamanya melakukan perbuatan sesudah melakukan tahallul, ibadah haji. Baik, kita masuk ke poin yang C, yaitu hukum wadi'. Yang dimaksud hukum wadi' adalah titah Allah yang terjadi dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', sahih, fasih, azimah atau rukhsah. Inilah definisi yang menyeluruh yang dikemukakan oleh beberapa ulama usul seperti Al-Amidi, Al-Ghazali, dan Al-Asyatibi. Para ulama ini memasukkan azimah dan rukhsah ke dalam hukum wadi'. Pendapat ini juga diikuti oleh Al-Khuldari. Hukum wadi' bukanlah dalam bentuk tuntunan, tetapi dalam bentuk ketentuan yang ditetapkan pembuat hukum sebagai suatu yang berkaitan dengan hukum taklifi atau merupakan akibat dari pelaksanaan hukum taklifi itu. Hukum wadi' tidak harus berhubungan dengan perbuatan manusia, tetapi ia bisa berbentuk ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan perbuatan manusia mukallaf yang dinamakan hukum taklifi, baik hubungan itu dalam bentuk sebab dan yang diberi sebab, atau syarat dan yang diberi syarat, atau penghalang dan yang dikenakan halangan. Baik, untuk penjelasan ataupun penyampaian materi dari saya, yaitu mengenai pembagian hukum Islam, saya rasa cukup. Dan apabila terdapat kekurangan ataupun terdapat kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sajikan dalam video kali ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, dan mohon bimbingannya kepada teman-teman, kepada Bapak Hediansyah selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum Islam. Baik,
Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.